Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan puasa itu kan ujungnya ayatnya la'allakum tattaqun, supaya kalian lebih berhati-hati, supaya kalian bisa berjaga-jaga, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Kalau sudah kalian bertakwa, nah itulah amalan kalian akan diterima oleh Allah. Sesungguhnya yang Allah terima itu, amal itu adalah dari mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi kita mungkin puasa ini bukan puasa yang pertama. Saya rasa banyak di antara kita sudah puasa yang ke-10, ke-20, ke-30. Ya. Nah, bagaimana dengan kualitasnya? Ya. Satu saja Ramadan diterima oleh Allah, ini sudah menjadi hal yang baik bagi kita dan menjadikan kita sebagai satu sebab untuk mendapatkan rahmat dari Allah. Apalagi kalau Ramadan berulang dan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bisa ukur bagaimana dengan semangat kita, bagaimana dengan perubahan yang terjadi pada diri kita, dan bagaimana pula dengan antusias kita ini. Ya, karena semakin ujung mestinya semakin meningkat semangat itu. Cuman yang banyak terjadi semakin ujung semakin menurun, ya. Semakin ujung semakin merosot. Nah, ini kita real, ya, hal yang menjadi fakta di dalam kehidupan kita. Nah, dan ini yang tentunya harus menjadi perhatian kita. Dan ini berulang setiap tahun begitu, ya. Jangan sampai, saya ada beberapa artikel di media sosial itu memberikan satu analogi sederhana yang cukup bagus lah untuk kita jadikan pelajaran. Jangan sampai puasanya kita itu seperti puasanya ular. Ular mau ganti kulit. Ya. Ular kan ketika dia badannya mulai membesar, masa pertumbuhannya, dia kan harus ganti kulit. Ya. Untuk ganti kulit itu dia harus puasa. Ya. Sampai akhirnya kulitnya terkelupas, ganti kulit baru, ada kulit baru. Nah, tapi setelah dia ganti kulit, ya tetap saja namanya nggak berubah, tetap juga namanya ular juga. Makanannya ya tetap itu juga, nggak ada perubahan. Sifatnya juga sama, nggak ada perubahan. Ya. Di dalam 1 tahun itu mungkin dia bisa 2-3 kali dia ganti kulit. Ya. Kan begitu. Nah, beda dengan apa? Beda dengan ulat. Ya. Beda dengan ulat. Ulat itu juga puasa. Ya. Puasa. Dan ketika dengan proses alami yang dialami dari ulat, kemudian dia mengurung dirinya dalam kepompong dalam sekian hari, tidak ada makanan, berpuasa deh, puasanya ulat nih, sampai akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Ya. Fisiknya saja berubah, namanya pun juga berubah, kan begitu. Kalau ular tadi ya tetap ular juga, ya. Bentuknya ya itu juga. Karakternya, sifatnya ya itu juga. Ya. Kalau ulat tadi lain, udah berubah, namanya juga udah berubah menjadi kupu-kupu. Ya. Kemudian juga makanannya juga udah beda. Kalau tadi ulat, dia makanannya apa saja dia makan, yang jorok-jorok, yang kotor-kotor. Ini sekarang makannya sari-sari bunga. Kan begitu. Posisinya juga dia tidak lagi merayap, dia bisa terbang. Subhanallah, ciptaan Allah. Ini afala tatadabbarun, apakah kalian tidak renungkan hal-hal yang sederhana seperti ini, yang real, nyata dalam kehidupan kita, ya. Dan kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melakukan perubahan pada diri kita. Nah, tinggal ini kembali kepada pribadi kita masing-masing. Apakah kita tetap akan berpuasa seperti puasanya ular, yang bahkan menjadi lebih liar, lebih ganas lagi, ya, setelah dia berpuasa, atau menjadi puasanya seekor ulat yang kemudian berubah menjadi seekor kupu-kupu. Ini yang kemudian menjadi perhatian yang harus kita perhatikan.